Ya, terima kasih atas kesempatan bagi kami selaku Exco Provinsi Partai Buruh Sulawesi Utara. Saya sendiri selaku Ketua Exco-nya tentunya dimintai oleh kawan-kawan Pijar untuk memberikan beberapa pandangan ya tentang situasi suasana pemilu 2024 dan tentunya langkah-langkah atau rencana daripada Exco Provinsi Sulawesi Utara menghadapi pemilu 2009. Tentunya yang pertama kami memberikan apresiasi salut bangga kepada tim Pijar Exco Pusat yang selama ini menjelang pemilu dan setelah selesai pemilu juga di tahun 2004 ini ia telah banyak membantu untuk memberitakan berita-berita tentang internal partai ya di media sosial. Ini sangat membantu demi kelancaran dan perkembangan informasi kepada kami yang ada di daerah, sehingga kami memberikan apresiasi kepada tim Pijar yang ada di Exco Pusat. Ya tentunya sehubungan dengan pemilu 2024 yang kami baru lewati ini, memang masih banyak kekurangan, belajar dari pengalaman yang ada bahwa beberapa hal yang perlu kita sempurnakan atau benahi atau matangkan dalam rangka menjelang pemilu 2009. Yang pertama tentunya saksi-saksi ya, saksi-saksi kita, saksi partai itu di tingkatan paling bawah itu di TPS ya harus dibekali secara matang agar betul-betul pekerja partai kita ini di tingkatan saksi ini betul-betul mereka sudah memahami akan tugas-tugas dan tanggung jawab yang diberikan ke mereka. Jadi tidak boleh terjadi pengkhianatan, ya. Tidak boleh terjadi pengkhianatan atau jual beli suara di tingkat TPS, karena ini sangat merugikan partai yang sama-sama kita cintai ini. Jadi samping saksi, ya justru itu penting dalam rakornas ini kita akan segera membentuk badan saksi di tingkat nasional. Tentunya badan saksi di tingkat nasional ini akan membentuk badan saksi di tingkat provinsi maupun kabupaten kota sampai di tingkatan paling bawah sampai di TPS ya. Juga bukan cuma sekedar membentuk badan saksinya dan mengakomodir atau mencari orang-orang yang akan menjadi saksi, tetapi anggaran ini juga perlu dipikirkan ya, karena ya, anggaran barusan ya tentunya dengan segala kekurangan. Kami juga memberikan apresiasi selalu bangga kepada Presiden kita yang kami cintai, Pak Said Iqbal, penanggung jawab partai, ya Presiden kita yang kita banggakan, yang telah berusaha semaksimal mungkin supaya bisa mengadakan paling tidak membantu uang makan bagi saksi-saksi di TPS di semua tingkatan yang ada di seluruh tanah air ini. Ya tentunya menjadi tanggung jawab kita bagaimana dalam rangka mengamankan suara partai di pemilu tahun 2029. Di samping saksi, ya tentunya konsolidasi kita juga waktunya sangat singkat di pemilu 2024. Ya apalagi saya di Sulawesi Utara memang waktunya sangat singkat, tetapi saya bersyukur karena dengan segala keterbatasan yang ada, saya mampu membentuk kepengurusan di 15 kabupaten kota. Walaupun dalam perjalanan memang 6 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Utara itu ya di TMS-kan, ya sehingga yang bisa mengikuti dan bisa mencalonkan calon legislatif di tingkat kabupaten kota itu hanya ada 9 kabupaten kota. Jadi ini semua kita perlu syukuri ya, karena walaupun waktu kita singkat tapi kita mampu. Dan menjadi satu kebanggaan saya juga di Sulawesi Utara bahwa pemilu tahun 2004 ya Sulawesi Utara untuk caleg DPRD Provinsi Sulawesi Utara kita mampu menyumbangkan suara 5.218 suara. Tentunya selaku Ketua Exco saya menjadi satu kebanggaan saya ya, karena ini perjuangan tanpa uang ya, tidak money politik. Semua anggota DPR di Sulawesi Utara yang jadi saat ini ya semua ya memakai uang ya, sehingga jadi satu kebanggaan bagi kita. Inilah semangat daripada kelas pekerja ya, aktivis buruh
yang betul-betul berjuang hanya memberikan sosialisasi dan penyadaran kepada kelas pekerja agar betul-betul mereka sadar bahwa hanya satu-satunya partai politik yang membela kepentingan kelas pekerja adalah Partai Buruh. Ya, sehingga menjadi harapan kami ke depan agar kelas pekerja ini sadar betul bahwa satu-satunya partai politik yang akan membela kepentingan kelas pekerja adalah hanya Partai Buruh. Harus diberikan penyadaran dan pendidikan ideologi kepada kaum buruh, kelas pekerja, agar mereka tidak terpengaruh, keluarga ataupun istrinya tidak terpengaruh untuk bisa memilih partai politik yang lain. Ya, jadi masalah konsolidasi dan kepengurusan juga persiapan kantor kita, pengalaman kantor kita sekarang ini kan memang karena ini semuanya emergensi, sehingga untuk kantor-kantor Exco provinsi maupun kabupaten kota dan kecamatan itu kita memakai rumah-rumah daripada pengurus. Rumah-rumah pengurus ini tidak semuanya di jalan raya atau di jalan trans. Sehingga belajar pengalaman ini, kalau boleh saya usulkan kepada Exco Pusat, kita pikirkan bersama agar kantor-kantor Exco Partai Buruh di semua tingkatan kalau bisa di jalan raya supaya bisa dilihat langsung oleh masyarakat luas bahwa ya ada Partai Buruh, ya, sehingga kantor-kantor kita ini tidak tersembunyi di lorong-lorong ataupun di gang-gang, ya, di perkampungan. Ya, kita harus mengambil posisi strategis kantor-kantor Exco Partai Buruh di tingkatan provinsi, kabupaten kota maupun kecamatan agar bisa ada di pinggiran jalan trans atau jalan raya, ya. Nah, itu masalah kantor, ya. Dan tentunya kekurangan waktu pemilu 2024 ini juga ya termasuk ya ketidaksiapan para caleg kita, karena caleg kita kebanyakan penugasan, memang tidak punya kemampuan keuangan, tidak punya kemampuan finansial, ya, sehingga perjuangan ini memang tidak maksimal, karena pada kebanyakan caleg penugasan berharap ada bantuan dari Exco Pusat, tapi ya ternyata memang tidak seperti itu adanya. Ya, kita mengongkosi sendiri, kita berjuang sendiri, sehingga suara kita belum maksimal, ya. Jadi kita bisa dikatakan bisa kalah telak, ya, dengan sistem pemilu yang ada sekarang ini. Jadi selaku Ketua Exco Partai Buruh Provinsi Sulawesi Utara, ya, saya berharap kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan selama pemilu 2004 ini nantinya dalam forum Rakornas saat ini, Rakornas yang pertama ini yang dilaksanakan di Pusdiklat FSPMI di tahun 2004 ini bisa menghasilkan pemikiran-pemikiran, konsep-konsep, ide-ide, ya, dalam rangka bagaimana membenahi kekurangan-kekurangan dan kelemahan selama pemilu di 2024 ini, ya. Dan ke depan tentunya kami berharap Presiden yang kami cintai, kami banggakan, Bung Said Iqbal, ya, terus memimpin partai ini sehingga cita-cita besar untuk welfare state atau negara kesejahteraan yang adalah cita-cita awal dari almarhum Profesor Dr. Muchtar Papahan, ya, kita bisa capai, ya. Untuk mencapai itu tentunya perlu penyatuan dari semua serikat buruh, serikat pekerja yang ada di Partai Buruh. Jadi kita tinggalkan ego masing-masing serikat buruh, serikat pekerja, kita betul-betul fokus, ya, kita betul-betul berjuang untuk kepentingan Partai Buruh, ya. Jadi kita pinggirkan ego dari masing-masing serikat, ya, kita betul-betul menjadi pemimpin yang bisa merangkul semua kekuatan buruh yang ada di Partai Buruh, ya, dari berbagai serikat buruh, serikat pekerja yang selama ini kan kita tahu persatuan buruh yang ada di Partai Buruh, ya. Jadi ini kekuatan kita, dan tentunya selalu kita berharap, ya, arahan petunjuk,
ya dari Exco Pusat, dalam hal ini Pak Presiden Said Iqbal yang kami cintai, kami banggakan, untuk terus memberikan arahan dan petunjuk ya kepada kami agar betul-betul ya kita akan menghadapi pemilu 2029 ya kita betul-betul siap. Ya pengalaman selama ini kan kita sudah istilahnya kita sudah mempunyai senjata, tetapi ya memang kita amunisinya kurang sehingga amunisi ini yang kita perlu pikirkan untuk pemilu 2009 ya agar betul-betul ya strategi berperang itu kita siap betul ya. Jadi saya tidak banyak lebar untuk bisa menyampaikan. Saya kira gambaran singkat dari kami selaku Exco Partai Buruh Sulawesi Utara sudah bisa kami sampaikan. Kiranya ya Tuhan Yang Maha Kuasa ya bisa memberkati, merestui akan cita-cita dan rencana besar Partai Buruh ya di pemilu 2029 dan seterusnya. Tuhan memberkati kita semua. Hidup buruh, Partai Buruh kelas pekerja, Partai Buruh negara sejahtera, Partai Buruh menang, Partai Buruh nomor 6. Terima kasih.